Halo Bapak Ibu pengawas sekolah yang kini diberi mandat sebagai pendamping sekolah semuanya. Berikut ini adalah panduan penggunaan aplikasi ASIK PPS untuk menyusun program pendampingan untuk 1 tahun ke depan. Silahkan disimak dengan seksama sebelum Anda menggunakan aplikasi tersebut. Silahkan buka aplikasi ASIK PPS dan login menggunakan akun pengawas masing-masing. Pastikan Anda login pada tahun yang baru. Adapun tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan dalam menyusun program pendampingan di awal tahun melalui aplikasi ini adalah 1. Mengecek dan mengupdate data sekolah dan kepala sekolah dampingan. 2. Menyusun jadwal pendampingan. 3. Mengisi instrumen komitmen perubahan kepala sekolah. 4. Menginput kondisi awal sekolah. 5. Menyusun rencana pendampingan. 6. Mencetak dokumen program pendampingan. Mari kita bahas satu persatu. 1. Mengecek dan mengupdate data sekolah dan kepala sekolah dampingan. Sebelum Anda bekerja lebih lanjut, silakan Anda cek data sekolah dampingan Anda masing-masing dan lakukan update data kepala sekolah dampingan. Jika masih perlu perbaikan, langkahnya, klik menu Data Master, kemudian pilih submenu Sekolah Dampingan. Maka Anda akan ditampilkan daftar sekolah dampingan sesuai pembagian tugas terbaru dari Disdikpora. Untuk mengecek detail data sekolah dan kepala sekolah tersebut, pada kolom opsi, silakan klik tombol opsi untuk sekolah tersebut, kemudian pilih detail. Maka Anda akan ditampilkan dengan detail data sekolah dan kepala sekolahnya. Silahkan dicermati. Untuk menutup halaman detail ini, klik tombol close. Untuk mengedit data kepala sekolah, pada kolom opsi, silakan klik tombol opsi untuk sekolah tersebut, kemudian pilih edit. Maka Anda akan ditampilkan dengan jendela edit data kepala sekolah. Silahkan lengkapi datanya sesuai dengan data real sekolah. Pastikan Anda telah mengisi data dengan benar. Untuk kolom NIP harus diisi angka tanpa spasi, tidak boleh ada karakter khusus pada isian data tersebut. Untuk menyimpan data, silakan klik tombol simpan. Lakukan langkah yang sama untuk mengedit data kepala sekolah lainnya. 2. Menyusun jadwal pendampingan. Untuk menyusun jadwal pendampingan, silakan klik menu Data Master, kemudian pilih submenu Jadwal Pendampingan. Maka Anda akan ditampilkan halaman jadwal pendampingan Anda sesuai siklus pendampingan. Ada 4 tahap yang harus dimuat dalam jadwal yaitu, perencanaan program, pendampingan terhadap rencana kegiatan sekolah, pendampingan terhadap pelaksanaan program sekolah dan pelaporan hasil pendampingan. Untuk menambahkan jadwal perencanaan program, klik tombol tambah jadwal. Sehingga akan tampil halaman tambah jadwal. Selanjutnya pada kolom tahap pendampingan, pilih tahap pendampingan yaitu perencanaan pendampingan satuan pendidikan. Pada kolom nomor urut, berikan angka 1. Pada kolom uraian kegiatan, silakan checklist semua kegiatan yang dilakukan pada tahap tersebut. Pada kolom bulan kegiatan, silakan checklist bulan apa kegiatan tersebut akan dilakukan. Misalnya untuk perencanaan disusun bulan Januari, maka checklist bulan Januari. Pada kolom keterangan, ini sifatnya tidak wajib dan bisa dikosongkan. Setelah selesai mengisi, silakan klik tombol simpan untuk menyimpan datanya. Untuk menambahkan jadwal pendampingan terhadap rencana kegiatan sekolah, klik tombol tambah jadwal, sehingga akan tampil halaman tambah jadwal. Selanjutnya pada kolom tahap pendampingan, pilih tahap pendampingan yaitu pendampingan perencanaan program kerja satuan pendidikan. Pada kolom nomor urut, berikan angka 2. Pada kolom uraian kegiatan, silakan checklist semua kegiatan yang dilakukan pada tahap tersebut. Pada kolom bulan kegiatan, silakan checklist bulan apa kegiatan tersebut akan dilakukan. Misalnya Februari, Maret, April. Pada kolom keterangan, ini sifatnya tidak wajib dan bisa dikosongkan. Setelah selesai mengisi, silakan klik tombol simpan untuk menyimpan datanya. Untuk menambahkan jadwal pendampingan terhadap pelaksanaan program sekolah, klik tombol tambah jadwal, sehingga akan tampil halaman tambah jadwal. Selanjutnya, pada kolom tahap pendampingan, pilih tahap pendampingan yaitu pendampingan pelaksanaan program kerja satuan pendidikan. Pada kolom nomor urut, berikan angka 3. Pada kolom uraian kegiatan, silakan checklist semua kegiatan yang dilakukan pada tahap tersebut. Pada kolom bulan kegiatan, silakan checklist
bulan apa kegiatan tersebut akan dilakukan, misalnya Februari, Maret, April sampai November. Pada kolom keterangan, ini sifatnya tidak wajib dan bisa dikosongkan. Setelah selesai mengisi, silakan klik tombol simpan untuk menyimpan datanya. Untuk menambahkan jadwal pelaporan hasil pendampingan, klik tombol tambah jadwal, sehingga akan tampil halaman tambah jadwal. Selanjutnya, pada kolom tahap pendampingan, pilih tahap pendampingan yaitu pelaporan pendampingan. Pada kolom nomor urut, berikan angka 4. Pada kolom uraian kegiatan, silakan checklist semua kegiatan yang dilakukan pada tahap tersebut. Pada kolom bulan kegiatan, silakan checklist, bulan apa kegiatan tersebut akan dilakukan, misalnya Desember. Pada kolom keterangan, ini sifatnya tidak wajib dan bisa dikosongkan. Setelah selesai mengisi, silakan klik tombol simpan untuk menyimpan datanya. Jika terdapat kesalahan dalam pembuatan jadwal, silakan manfaatkan tombol edit dan hapus yang pada kolom opsi. Untuk mengedit data jadwal, klik tombol opsi, kemudian pilih edit, maka Anda akan ditampilkan jendela edit jadwal. Silahkan sesuaikan dan lengkapi datanya, jangan lupa klik tombol simpan untuk menyimpan datanya. Untuk menghapus data jadwal, klik tombol opsi, kemudian pilih hapus, maka Anda akan ditampilkan jendela konfirmasi hapus jadwal. Silakan pilih tombol, ya hapus, jika benar-benar ingin menghapus data tersebut. 3. Mengisi instrumen komitmen perubahan kepala sekolah. Untuk mengisi instrumen komitmen perubahan kepala sekolah, silakan klik menu data master, kemudian pilih submenu identifikasi komitmen. Maka Anda akan ditampilkan halaman identifikasi komitmen kepala sekolah. Selanjutnya pilih sekolah yang akan Anda isi datanya, maka akan ditampilkan instrumen untuk sekolah tersebut. Silahkan lengkapi isian instrumen tersebut sesuai dengan hasil pemetaan komitmen perubahan kepala sekolah yang Bapak Ibu peroleh dari hasil observasi dan wawancara di satuan pendidikan. Komitmen perubahan ini terdiri atas identifikasi tingkat kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi dan identifikasi tingkat kapasitas kepala sekolah memimpin perubahan. Silahkan lengkapi instrumen tersebut sesuai dengan hasil pemetaan yang Bapak Ibu peroleh. Jika sudah lengkap, jangan lupa klik tombol simpan data untuk menyimpan datanya. Silakan lakukan hal yang sama untuk mengisi instrumen komitmen perubahan untuk sekolah-sekolah lainnya dan pastikan bahwa semua sekolah sudah diisi lengkap instrumen pemetaan komitmennya. Empat. Menginput kondisi awal sekolah. Untuk menginput kondisi awal sekolah, silakan klik menu data master, kemudian pilih submenu kondisi awal sekolah. Maka Anda akan ditampilkan halaman kondisi awal sekolah. Selanjutnya pilih sekolah yang akan Anda isi datanya, maka akan ditampilkan form kondisi awal satuan pendidikan. Silahkan lengkapi isian instrumen tersebut sesuai dengan hasil yang Bapak Ibu peroleh dari observasi, wawancara dan telah dokumen di satuan pendidikan termasuk rapor pendidikan. Bila Bapak Ibu ingin mengisi data tersebut secara otomatis berdasarkan hasil rapor pendidikan, silakan klik tombol ambil kondisi otomatis, maka semua kolom akan diisi dengan data yang diambil dari data rapor pendidikan. Jika sekolahnya tidak mengupload rapor pendidikan tahun sebelumnya, maka data ini tidak akan ditampilkan alias kosong. Silakan cermati setiap kondisi yang ditampilkan dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Jika semua kolom sudah terisi, klik tombol simpan data untuk menyimpan datanya. Silakan lakukan hal yang sama untuk mengisi form kondisi awal sekolah untuk sekolah-sekolah lainnya dan pastikan bahwa semua sekolah sudah diisi lengkap kondisinya. 5. Menyusun rencana pendampingan. Untuk menyusun rencana pendampingan, silakan klik menu data master, kemudian pilih submenu rencana dampingan. Maka Anda akan ditampilkan halaman rencana pendampingan sekolah. Selanjutnya pilih sekolah yang akan Anda isi datanya, maka akan ditampilkan data kondisi satuan pendidikan dan form perencanaan pendampingan satuan pendidikan. Silahkan cermati datanya dan lengkapi isian deskripsi atau pertimbangan kebutuhan sekolah tersebut sesuai dengan pertimbangan kebutuhan yang akan Anda berikan pada sekolah ini selama 1 tahun ke depan, serta lengkapi pula form target pendampingan dengan data target pendampingan yang ingin Anda capai dalam proses pendampingan di sekolah ini selama 1 tahun ke depan.
Jika semua kolom sudah terisi, klik tombol simpan data untuk menyimpan datanya. Silakan lakukan hal yang sama untuk mengisi form rencana pendampingan untuk sekolah-sekolah lainnya dan pastikan bahwa semua sekolah sudah diisi rencana pendampingannya. 6. Mencetak dokumen program pendampingan. Untuk mencetak dokumen program pendampingan, silakan klik menu cetak, kemudian pilih submenu program dampingan. Maka Anda akan ditampilkan halaman cetak program dampingan yang telah Anda buat. Selanjutnya, pilih dan sesuaikan ukuran kertas, margin, serta tempat dan tanggal cetak dokumen. Setelah isian sesuai, klik tombol cetak program dampingan, klik OK. Maka sistem akan mencetak dan mendownload file PDF dokumen program pendampingan Anda. Tunggu prosesnya hingga selesai. Silahkan buka hasil cetak dokumen tersebut untuk mengecek hasilnya. Demikian video panduan penyusunan program pendampingan melalui aplikasi Asik PPS ini, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih.